Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan rumah dinas bagian yang kedua. Keesokan harinya Bang Ewo pun pamit untuk pulang ke rumahnya yang berada di pinggiran kota, tidak jauh dari rumah lama kami. Dan aku pun kembali kepada aktivitasku biasanya, yaitu sekolah pulang. Namun pada kali ini aku sangat mengurangi jatahku untuk bermain di halaman belakang sejak kejadian waktu itu. Rasanya rumah ini sungguh terasa asing bagiku sekarang. Atau karena aku saja yang terlalu paranoid ya? Memang, aku bisa dikatakan sebagai anak yang paling penakut di keluarga ini. Nonton film horor saja bisa tidak tidur semalaman. Jadi aku lebih menyibukkan diriku untuk bermain game PlayStation pada waktu itu. Ketika aku bermain game ini, memang pikiranku akan hal-hal yang membuatku takut sedikit terlupakan. Namun itu hanya bersifat sementara, karena ketika malam telah tiba, semua pikiran-pikiran liarku mengenai ruangan yang terkunci itu kembali meluap. Gelisah tak tentu arah, mencoba untuk tidur pun tidak bisa, karena pikiranku yang selalu mengingat akan hal-hal yang menakutkan mengenai ruangan yang terkunci itu. Aku mencoba untuk menenangkan pikiranku pada saat itu, dari menghitung domba dari 1 sampai 100 hingga memikirkan kejadian-kejadian lucu yang ada di sekolah hari ini. Namun semuanya nihil dan tidak berdampak sedikit pun kepadaku. Padahal mulutku sudah penuh dengan nguapan yang menyuruhku untuk tidur terlelap. Alhasil, aku pun hanya bisa melihat jam yang terus berputar dengan pelannya sambil memikirkan hal-hal yang menakutkan itu. Tidak terasa jarum jam pun sudah menunjukkan ke angka 11. Orang tua dan adikku pun terlihat sudah tidur terlelap. Badanku tak nyaman, pikiranku pun sangat gelisah pada saat itu. Lantas, aku ubah posisi tidurku yang semula terlentang menjadi tengkurap. Berharap dengan aku mengubah posisi tidurku itu akan lebih membuat badanku terasa lelah. Tapi ternyata pilihanku itu salah besar. Bukannya lelah yang aku dapatkan, melainkan pengalaman spiritual yang aku rasakan ketika itu. Tap, tap, tap. Aku mendengar suara langkah-langkah kaki yang berlari-lari di balik pintu kamarku itu. Oh, mungkin omku baru pulang, pikirku dalam hati. Awalnya aku mengabaikannya saja, namun setelah beberapa menit kemudian, langkah-langkah kaki itu pun kembali kudengar. Pada kali kedua ini, aku masih mencoba untuk berpositif thinking. Mungkin omku lapar, hingga aku mendengar suara tersebut untuk yang ketiga kalinya. Dan lagi-lagi, aku masih berpositif thinking. Cepat juga omku makannya ya. Selang beberapa menit setelah itu, terdengar lagi untuk yang keempat kalinya. Dan kali ini aku benar-benar takut sekaligus penasaran. Masa iya omku malam-malam mondar-mandir? Emang mau ngapain? Pikirku sembari mengecek keadaan di balik pintu kamarku itu lewat ventilasi yang berada di pintu itu. Ya, di pintu kamarku terdapat ventilasi kecil yang letaknya di bagian bawah dari pintu tersebut. Jadi aku bisa mengecek keadaan dari balik pintu itu lewat celah-celah kecilnya tersebut. Tap, 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 yang benar saja. Yang aku lihat malam ini bukan main adanya. Antara percaya dan tidak percaya, seketika badanku waktu itu langsung gemetar. Mulutku tiba-tiba membisu, bulu kuduku perlahan-lahan berdiri, namun mataku tak bisa memicing sedikit pun. Pandanganku seketika terfokus pada bayangan-bayangan kaki yang berukuran mungil yang berlari-lari ke arah dapur, lalu balik lagi ke arah ruang tamu. Sontak, aku pun langsung menutup kepalaku dengan bantal dalam-dalam dan tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun dari mulutku. Tidak lagi aku bisa berpikir panjang saat itu. Yang bisa aku lakukan hanyalah memejamkan mata hingga pada akhirnya aku pun terlelap. Dan aku berharap
Keesokan harinya aku bisa menceritakan kejadian semalam pada orang tuaku. Namun anehnya pada keesokan harinya itu, sekilas aku terlupa dengan kejadian semalam hingga aku pun tidak ingat untuk menceritakannya kepada orang tuaku. Tapi kejadian itu kembali teringat ketika malam hari tiba di saat aku ingin tidur. Entahlah, aku pun tidak mengerti apa yang membuatku lupa untuk menceritakannya kepada orang tuaku. Atau jangan-jangan mereka sedang mempermainkan pikiranku. Lantas, untuk apa? Apakah mereka takut untuk dianggap ada oleh manusia? Atau apakah mereka ingin dianggap tidak ada oleh manusia? Sungguh pikiranku pada saat itu benar-benar tidak karuan lagi. 2 hari telah berlalu sejak malam pertama mereka menampakkannya kepadaku. Di malam kedua kemarin mereka juga masih tetap menampakkan kehadirannya kepadaku. Pada jam yang sama, tempat yang sama, dengan langkah-langkah kaki yang sama. Entah apa maksud mereka melakukan hal itu. Apakah mereka hanya ingin menakut-nakutiku? Atau apakah mereka ingin mengajakku bermain? Tapi seharusnya mereka paham bahwa aku terlalu takut untuk bermain bersama mereka. Di hari ketiga ini, aku benar-benar bertekad untuk menceritakannya kepada orang tuaku. Apa yang aku lihat pada 2 malam kemarin. Tapi nyatanya tekadku hilang bersama dengan ingatanku. Sesaat aku melupakan lagi apa yang harus aku sampaikan kepada orang tuaku itu. Namun aku menyadarinya sekarang. Sepertinya aku tidak lupa dengan apa yang ingin aku sampaikan kepada orang tuaku saat itu. Hanya saja aku merasa berat untuk menceritakan hal-hal tersebut kepada mereka. Mungkin kalian pun pernah mengalami atau berada di posisi yang sama. Aku pun sulit menjelaskannya mengapa, tapi aku yakin kalian pernah berada pada posisiku ini pasti mengerti apa yang aku maksud. Malam pun telah tiba. Aku sudah bersiap-siap dengan mentalku untuk menghadapi suara-suara aneh yang mereka buat. Detik demi detik, menit demi menit, setia aku melihat jarum jam yang berputar dengan lambatnya. Dan tidak terasa jarum jam pun telah menunjukkan pada angka 11. Senantiasa aku tunggu kode-kodean dari mereka. Tapi anehnya, sudah lewat 5 menit. Suara-suara mereka pun masih belum terdengar. Aku tunggu lagi dengan mental yang sudah aku persiapkan sebelumnya. Sembari mengubah posisi tidurku menjadi tengkurap dan sesekali aku melihat ke arah ventilasi pintu tersebut. Tapi 15 menit setelahnya, 30 menit setelahnya, hasilnya nihil. Mereka pada malam ini tidak menampakkan dirinya seperti malam-malam sebelumnya. Ada apa? Apakah mereka sudah pergi dari rumah ini? Atau apakah mereka sudah puas untuk menakut-nakutiku? Setidaknya aku pun menunggu mereka hingga aku terlelap dengan tidur tengkurapku. Malam ini sepertinya tidurku sangat nyenyak sekali. Keesokan harinya, hari keempat setelah penampakan pertama, aku pun melanjutkan aktivitasku seperti biasanya sebagai anak pelajar yang dari pagi sampai sore aktivitasku untuk pergi menimba ilmu ke sekolah. Dari sore hingga malam aku pergunakan untuk bermain game atau membuat PR sekolahku jika ada. Pikiranku mengenai kejadian-kejadian sebelumnya mulai memudar, dan pada saat itu jam menunjukkan angka 10. Aku pun berbaring di tempat tidurku. Sekilas aku melihat ke arah tempat tidur adikku yang tidak jauh dari tempat tidurku. Oh, masih belum tidur ya? Gumamku sembari aku melihat adikku sedang berbincang-bincang dengan orang tuaku. Aku pun sudah tidak lagi menghiraukan kejadian-kejadian kemarin itu. Hingga aku pun lengah karenanya. Ketika orang tuaku sudah terlelap tidur dan ketika adikku masih bersiap-siap untuk tidur. Tap, tap, tap. Seketika itu pun aku teringat dingin karena mendengarkan suara-suara aneh yang tidak ingin ku dengar lagi. Aku pikir mereka telah benar-benar pergi. Lalu aku pun melihat angka jarum jam yang telah menunjukkan angka 11.
Dia membisu dengan bulu kuduku yang berdiri. Aku pun langsung mengambil posisi tidur tengkurap sembari melihat ke arah ventilasi pintu itu. Lantas, adikku ketika itu melihatku dan berkata, "Bang, ngapain?" Aku pun langsung menyuruh adikku untuk diam dengan kodean tanganku padanya. Karena penasaran, adikku menghampiriku dan melihatku sedang memperhatikan ke arah ventilasi pintu kamar itu. "Ngapain, Bang? Lihat-lihat ke sana," tanya adikku. Aku pun langsung menarik tangannya dan menyuruhku untuk melihat ke arah ventilasi pintu tersebut. Dan kami pun pada saat itu sama-sama memperhatikan bayangan-bayangan anak kecil yang sedang berlari-lari itu. Aku pikir ini hanyalah imajinasiku saja, tapi ternyata bukan. Adikku juga melihat dan mendengar sama dengan apa yang aku lihat dan aku dengar. Pada saat itu, diam dan melihat yang hanya bisa kami lakukan. Tidak lama setelah penampakan bayangan-bayangan itu berhenti, kami pun dibuat terkejut dan langsung memendam kepala kami dengan bantal dalam-dalam, hingga kami tidak mendengar apa yang kami dengar pada malam itu. Ini benar-benar sudah jauh lebih menyeramkan. Bayangkan saja, setelah suara langkah-langkah dan bayangan kaki itu berhenti, kami langsung dikejutkan kembali dengan suara orang yang sedang memasak di dapur. Gesekan antara wajan dan spatula jelas terdengar dari kedua telinga kami. Malam ini benar malam-malam yang terburuk yang pernah kami alami. Namun untungnya kami terselamatkan oleh kantuk yang membuat kami terlelap di saat kami memendamkan kepala dengan dalamnya. Fix, besok aku akan menceritakan kepada orang tuaku mengenai apa yang aku dan adikku alami malam ini. Hari kelima setelah penampakan pertama. Hari ini aku bertekad untuk menceritakan kejadian semalam kepada orang tuaku. Namun tekadku terpaksa harus aku buang jauh-jauh ketika aku mendengarkan sebuah cerita dari anak kelasku ketika mereka bercerita mengenai hantu. Ketika aku sedang beristirahat di kelas, aku melihat segerombolan anak kelas itu mulai membuat geng mereka sendiri dan memulai percakapan mereka seperti biasanya. Mereka memang sudah biasa membuat geng untuk membicarakan hal-hal yang tidak penting itu, seperti menggosipkan guru-guru tertentu, membicarakan gadis yang mereka suka, atau sekedar membicarakan apa yang mereka tonton semalam. Aku yang memang terkenal sebagai anak yang pendiam, tidak terlalu menghiraukan mereka. Aku duduk di pojokan belakang sembari memainkan kertas lipat yang aku buat secara acak. Dan terkadang aku juga mencuri-curi apa yang mereka bicarakan. Ya, itu pun jika ada hal yang membuatku tertarik. "Oi, kemarin aku sama si Albert kan pergi ke rumah si Pajar. Sama-sama tahu aja lah kita kan kondisi jalanan ke rumah Pajar tuh gimana," jelas Khalil dalam membuka pembicaraan hari ini. "Iya, semak beluar aja isi jalan ke rumahnya kan. Emang kenapa? Belum juga ya diperbaiki jalannya?" tanya Diki. Memang kondisi jalan untuk ke rumah Fajar ini sangat menyeramkan menurutku. Untuk ke rumahnya saja kita harus menempuh semak belukar yang cukup tinggi yang berada di sisi kiri kanan sepanjang jalan. Kalau siang hari sih memang mungkin masih tampak biasa saja, tapi kalau sudah malam hari lain lagi ceritanya. Jadi ketika aku dan Albert mau pulang dari rumah Fajar kan, aku melihat hantu sedang berdiri dekat semak-semak itu, jelas Khalil dengan wajah seriusnya. Lalu Albert pun yang pada saat itu juga ikut nimbrung mengenai pembicaraan mereka, juga membenarkan apa yang dikatakan Khalil. "Yang ngeri kali, putih semua pakaiannya kayak kuntilanak," sambung Albert. Lalu Ipong pun membantah apa yang dikatakan Khalil dan Albert itu, seakan tak percaya apa yang mereka katakan. "Salah lihat kali kamu, jangan-jangan ibu-ibu yang berpakaian putih yang kamu lihat," Albert pun lalu membantah apa yang dikatakan Ipong. "Hah? Mana ada ibu-ibu di tepi jalan dekat semak-semak pula malam-malam? Gila ibu-ibu itu berarti." Jelas dia berdiri di situ sambil melihat ke arahku dan si Khalil. Perdebatan demi perdebatan terus mereka lontarkan, seperti tidak ada yang mau kalah di antara mereka bertiga itu. Ada yang percaya mengenai cerita si Albert dan si Khalil itu.
Ada pula yang menyangkalnya. Lalu di sela-sela perdebatan mereka, ada satu orang yang bertanya kepada Khalil dan si Albert dengan penasarannya. Terus habis itu ada ceritakan gak ke orang tua kalian? Lalu Khalil pun menjawab pertanyaan dari seorang anak kelas tersebut, seakan dia sudah berpengalaman dalam masalah perhantuan ini. Oh enggak boleh diceritain ke orang lain. Cukup kita sendiri aja yang tahu kalau seandainya kita yang mengalami kejadian itu. Telingaku pun langsung berdiri ketika mendengar ucapan Khalil. Lalu aku pun berhenti memainkan lipatan kertas dan mencoba untuk fokus mendengarkan apa yang Khalil bicarakan. Soalnya kata kakekku dulu, kalau ada hantu yang gangguin kalian tidak boleh untuk mengatakannya kepada orang lain. Karena kalau kalian ceritain kepada orang lain, hantu itu bisa terus gangguin kalian, bahkan bisa mencelakakan kalian dan orang yang mendengar cerita itu. Begitulah kira-kira apa yang Khalil sampaikan pada waktu itu. Jadi memang benar, seperti dugaanku kemarin, bahwa hantu ini sepertinya memang tidak ingin terlihat ada di mata manusia dan mereka hanya ingin menampakkan wujudnya pada manusia-manusia tertentu saja. Setelah aku mendengarkan ucapan Khalil itu, aku pun langsung mengurungkan niatku untuk menceritakannya kepada orang tuaku. Ya, aku pun tidak ingin orang lain celaka karena ceritaku ini. Teng teng teng. Lonceng untuk pulang telah berbunyi. Aku pun bergegas untuk pulang ke rumah dengan harapan hantu-hantu itu tidak menggangguku lagi. Sepertinya harapanku itu hanya sia-sia saja. Hantu itu masih saja terus menggangguku hampir setiap malam dengan jam yang sama. Suara langkah kaki mereka, bayangan kaki mereka dan suara-suara aneh yang terdengar dari dapur terus saja menghampiri setiap malam-malamku. Ketakutan dan sikap was-was selalu menyelimuti malam-malamku ini. Sungguh tidak tenang rasanya berada di sini. Hingga keesokan harinya, aku pun bertanya kepada Khalil secara pribadi di kelas ketika sedang beristirahat. Lil, ada waktu nggak? Tanyaku sembari menghimbaunya untuk duduk di pojokan belakang. Kenapa, Pal? Tumben manggil. Lalu aku pun langsung to the point kepada Khalil dengan menceritakan semua apa yang aku alami selama waktu aku tinggal di rumah dinas itu. Wah, berat masalahnya ini, Pal. Tapi sebenarnya ini bukan salah kamu sih, tapi salah sepupu kamu itu, ucap Khalil sambil mengerutkan keningnya. Lalu bagaimana solusinya ini, Lil? Tanyaku dengan harapan Khalil dapat menemukan solusi dari permasalahan ini. Khalil merupakan teman kelasku yang cukup aneh menurutku. Karena pada suatu waktu secara tidak sengaja, aku pernah melihat dia sedang berbicara sendiri. Namun walau begitu, dia cukup baik terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Namun sayangnya, dia sering absen dalam pelajaran sekolah karena penyakit yang dideritanya. Dia memiliki penyakit yang membuat daya tahan tubuhnya menjadi lemah. Jadi terkadang penyakit sangat mudah untuk masuk ke dalam tubuhnya. Mau gak mau kamu harus cari tahu sumbernya ada di mana, Pal. Jelasnya lagi. Hah? Sumber? Sumber apa? Sumber air sudekat. Aku pun sedikit melontarkan lelucon kepadanya. Karena aku tidak ingin suasana terlalu tegang apalagi dalam memecahkan masalahku ini. Aku tidak ingin dia sampai kepikiran karena bisa-bisa tubuhnya menjadi drop lagi kan. Haha, bisa-bisanya kamu bercanda dengan kejadian yang sudah seperti ini, Pal. Jadi gini, Pal, sebenarnya sifat hantu sama manusia itu gak jauh beda. Manusia kalau kita diamin, dia bakal diam kan? Tapi sebaliknya kalau manusia kita ganggu pasti dia bakal balik gangguin kita. Nah, apalagi kalau manusianya temperamen, bisa-bisa ngajak berantem kita kan? Jelas, Khalil. Aku pun menganggukkan kepalaku. Nah, sekarang posisinya hantu itu tingkat emosinya lebih tinggi dari manusia, Pal. Emang sih secara gak langsung bukan manusia yang gangguin mereka, melainkan abang sepupu kamu yang memancing mereka. Tapi kenapa dampaknya ke kamu? Karena kamu juga ada di tempat itu pada waktu itu. Apalagi sampai-sampai kamu melihat cukup lama pohon itu kan? Aku pun membantah ucapan Khalil itu. Gak adil lah, Lil. Aku walau ada di tempat itu tapi kan gak ikut-ikutan loh. Khalil pun menjelaskannya kembali dengan sabarnya.
Iya, aku tahu, Pal. Kamu gak ikut-ikutan, tapi posisinya kamu ada di sana. Sama halnya dengan guru, kalau mereka liatin kamu nongkrong sama orang yang merokok, pasti kamu juga bakal kena kan? Walau kamu gak merokok, ya gak? Aku pun cukup paham apa yang Holil jelaskan padaku. Tapi kenapa ya, Lil? Ketika sepupuku ada di rumah itu, mereka tidak menampakkan dirinya. Tapi anehnya, tepat sehari setelah sepupuku pergi, mereka langsung muncul. Itu kan gak adil. Lalu Holil pun kembali menjelaskannya kepadaku. Kata kakekku dulu, hantu itu juga milih-milih untuk menampakkan dirinya kepada orang. Jadi hanya kepada orang-orang tertentu saja. Karena hantu itu juga melihat tingkat spiritual dan pancaran aura dari orang itu, Pal. Dan hantu pun banyak jenisnya, Pal. Ada hantu yang cuma ingin nakut-nakutin kita aja, tapi ada juga hantu yang benar-benar bisa mencelakakan kita. Contohnya hantu yang aku temuin kemarin, Pal. Dia cuma ingin menampakkan dirinya saja, tidak lebih. Karena dia melihat tingkat spiritualku, karena aku bisa merasakan kehadiran mereka lebih tinggi dari orang-orang biasa. Aku pun sedikit bingung dengan apa yang Holil jelaskan. Tingkat spiritual. Apa itu? Aku sama sekali tidak mengerti sedikit pun. Jadi singkatnya, tingkat spiritual itu adalah tingkat kepekaan kita terhadap sesuatu, Pal. Mungkin bisa diibaratkan seperti itu. Lalu Holil menambahkan penjelasannya kembali. Dan lagi, jika pancaran aura orang tersebut banyak jahatnya, hantu yang datang untuk menampakkan diri kepadanya bisa-bisa mencelakai dia, Pal. Jadi hantu itu menampakkan dirinya kepada orang-orang tertentu saja. Kalau tingkat spiritualnya rendah tapi pancaran auranya jahat, maka hantu itu bisa menampakkan dirinya dan bisa mencelakai kamu, Pal. Tapi kalau pancaran auramu biasa-biasa saja, ya paling cuma ditakut-takuti saja, Pal. Aku pun sudah mulai paham mengenai apa yang Holil sampaikan. Tapi aku masih belum mendapatkan jawaban dari Holil mengenai kenapa ketika Bang Ewo masih ada di rumah itu, mereka tidak menampakkan dirinya. Tapi Lil, aku masih belum mengerti kenapa ketika sepupuku itu masih ada di rumah itu, mereka tidak menampakkan dirinya. Holil pun dengan menjawab dengan detailnya. Sepupumu katanya Step kan? Kata kakekku dulu, orang yang sakit seperti itu biasanya tingkat kepekaannya di atas rata-rata orang normal. Apalagi sifat sepupumu itu juga agak nyeleneh kan? Gak takut sedikit pun sama hantu? Bisa jadi hantu itu sudah ada di sana tapi dia menahan dirinya untuk tidak menakut-nakutimu, Pal. Karena ya itu ibaratnya sepupumu itu layaknya seorang pawang, Pal. Setelah mendengar penjelasan dari Holil, aku pun sudah mulai mengerti sedikit demi sedikit mengenai dunia perhantuan itu. Dari mengapa hantu itu hanya orang-orang tertentu saja yang mereka ganggu, hingga sifat-sifat serta jenis hantu itu sendiri. Dan aku berharap hantu yang ada di rumahku saat ini bukanlah hantu yang mencelakaiku maupun keluargaku. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bagian yang keduanya. Oke, di video selanjutnya kita lanjut ke bagian yang ketiga. Sampai di sini dulu untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.